Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Pada hari ini, kita akan membahas salah satu materi di mata kuliah kimia dasar, di mana materinya adalah mengenai termokimia. Nah, termokimia ini sangat dekat sekali ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya ambil contoh di sini salah satunya adalah, ketika menyalakan api unggun. Nah, pada saat menyalakan api unggun ada kayu yang terbakar, kemudian ada lingkungan juga, lingkungan sekitarnya. Nah, antara kayu yang dibakar dan lingkungan itu kan memiliki suhu yang berbeda. Nah, perbedaan suhu ini mengakibatkan terjadinya perpindahan energi dari yang suhunya tinggi ke suhu yang lebih rendah. Otomatis di sini, eee, energi tersebut mengalir dari api unggun itu, atau dari kayu yang terbakar itu ya, menuju ke lingkungan sehingga kita yang berada di sekitarnya atau yang lainnya ya, bisa merasa lebih hangat. Nah, karena ada perpindahan energi tersebut. Nah, perpindahan energi ini akan terus berlangsung sampai tercapai suhu yang sama di antara dua dua benda tersebut, yaitu antara api unggun atau kayu yang terbakar dengan lingkungannya, dengan lingkungan sekitarnya ya. Nah, energi yang dipindahkan ini karena ada perbedaan suhu, maka ini disebut dengan, kalor atau dalam bahasa kita sehari-hari itu dipakai istilah panas. Jadi ada panas yang mengalir begitu ya. Nah, ilmu kimia yang mempelajari tentang perubahan kalor ini disebut dengan termokimia. Nah, jadi kalau termokimia itu merupakan salah satu bagian dari termodinamika. Nah, kita hari ini belajar tentang termokimianya. Di sini ada dua hal penting dalam termokimia ya, yang berkaitan dengan itu. Nah, sebelum itu jadi ini adalah istilahnya ya, termokimia itu adalah cabang ilmu yang mempelajari perubahan energi ya, yang menyertai suatu reaksi kimia. Jadi perubahan energinya itu bisa dalam bentuk kalor, gitu. Nah, dua hal penting yang berkaitan dengan perpindahan energi dalam reaksi kimia itu ada dua, yang pertama adalah sistem dan yang kedua adalah lingkungan. Nah, sistem ini merupakan sesuatu yang diamati ini ya. Sistem itu adalah sesuatu yang diamati atau merupakan bagian dari alam semesta yang menjadi pusat perhatian kita. Nah, sedangkan lingkungan itu adalah sesuatu di luar sistem atau bagian dari alam semesta di luar sistem yang berinteraksi dengan sistem. Itu disebut juga dengan lingkungan. Nah, kemudian di sini pada sistem, ini sistem dapat dibedakan menjadi 3 macam. Nah, dibedakan menjadi 3 macam berdasarkan interaksinya dengan lingkungan, yaitu ada sistem terbuka, ada sistem tertutup, dan ada sistem yang terisolasi. Nah, untuk yang membedakan ketiganya ini bisa dilihat dari, apa yang mengalami perpindahan. Di sini untuk sistem terbuka yang mengalami perpindahan itu adalah energi dan materinya. Energi yaitu dalam bentuk panas ya. Jadi ada perpindahan panas, misalkan yang di dalam botol ini larutannya panas dan yang di luar itu tidak, jadi ada perpindahan panas dari dalam ke luar. Kemudian untuk materinya, nah kalau larutan ini panas, jadi otomatis akan ada uap airnya. Nah, uap air itu merupakan suatu materi. Jadi terjadi juga perpindahan materi. Nah, dapat disimpulkan pada sistem terbuka terjadi perpindahan energi dan materi. Selanjutnya yaitu sistem tertutup. Nah, jadi ada tutupnya. Pada sistem tertutup di sini yang terjadi perpindahan itu hanya energinya saja. Kalau tadi energi dan materi, sedangkan pada sistem tertutup itu hanya energi saja. Jadi panas saja yang berpindah.
Nah, pada sistem terisolasi tidak ada perpindahan baik energi maupun materi. Jadi karena di sini terisolasi ya, kedap, jadi tidak bisa terjadi perpindahan energi. Nah, energi saja tidak bisa, maka materi pun juga sama, jadi tidak ada perpindahan. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya. Pada misalkan ini adalah air mendidih, jadi yang energinya dalam bentuk panas, kemudian dalam bentuk materinya bisa dalam bentuk uap air. Nah, selanjutnya di sini saya bahas mengenai energi. Jadi suatu zat itu memiliki energi ya. Nah, energi kinetik itu merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda apabila benda itu bergerak. Nah, contohnya di sini kipas angin ya. Nah, kipas angin ketika berputar itu kan menimbulkan gerakan sehingga ada angin yang ada angin yang terasa atau ada udara yang bergerak. Nah, itu energi kinetik. Nah, energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda. Nah, ini bisa juga disebut dengan energi kimia, begitu. Energi potensial. Nah, jumlah total antara energi kinetik dan energi potensial ini ya. Jadi total energi semua partikel dalam sistem ini dinamakan dengan energi dalam atau disebut juga dengan disimbolkan dengan U di sini. Pada hukum satu termodinamika, ini yang menyatakan tentang hukum kekekalan energi, di mana berbunyi energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah menjadi energi yang lain. Jadi tidak bisa hilang, tapi bisa diubah menjadi energi yang lain. Dalam hal ini misalkan kipas angin ya. Nah, energinya tidak bisa hilang atau tidak bisa musnah, tetapi bisa diubah atau berubah ya menjadi energi lain misalkan, ada panas karena kipas anginnya dihidupkan secara terus-menerus akhirnya berubah menjadi panas. Nah, contohnya seperti itu. Nah, nilai dari energi dalam atau U itu ya, itu tidak bisa diukur. Jadi energi dalam itu besarnya tidak bisa diukur, tetapi yang bisa diukur itu adalah perubahan energinya atau yang disimbolkan dengan delta U, perubahan energi dalam, delta U. Nah, ini energi dalam ini bisa dalam bentuk kalor atau Q atau kerja atau W, sehingga perubahan energi dalam bisa ditulis secara matematis menjadi delta U sama dengan Q plus W. Nah, begitu. Pada tekanan konstan, ini kalau reaksi disebut juga dengan entalpi. Nah, jadi ya, energi dalam itu tadi kan ada yang berupa kalor, ada yang berupa kerja. Nah, ketika tekanannya konstan, maka kalor dalam energinya itu ya dalam bentuk kalor, itu disebut juga dengan entalpi. Nah, ini ya, atau disimbolkan dengan H. Sehingga perubahan kalornya itu disebut dengan delta entalpi ini, delta H, gitu. Kalau hanya saja, ini kan tidak bisa diukur ya, entalpi saja atau kalornya itu tidak bisa diukur, karena itu fungsi dari situasi. Jadi yang bisa diukur adalah perubahan kalornya atau delta H. Nah, di sini delta H ini bisa dicari dengan rumus entalpi dari produk dikurangi dengan entalpi dari reaktan. Nah, di sini ya. Jadi reaksi kimia, dalam suatu reaksi kimia itu selalu berlangsung dengan perubahan kalor, baik itu menyerap ataupun melepaskan. Reaksi kimia ya, jadi semua reaksi kimia itu selalu ada perubahan kalor, baik itu menyerap ataupun melepaskan. Nah, saya simpulkan dari awal ya, jadi termokimia itu merupakan ilmu kimia yang mempelajari tentang perubahan kalor yang terjadi dalam suatu reaksi kimia. Nah, perubahan kalornya itu bisa dalam bentuk melepaskan ataupun menyerap. Nah, begitu. Nah, di sini reaksinya itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, di sini sudah ada beberapa aspek yang membedakan antara reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, reaksi eksoterm
Ini sifatnya reaksi yang melepaskan atau membebaskan atau menghasilkan kalor. Nah, ini eksoterm. Nah, sedangkan reaksi endoterm ini reaksi yang membutuhkan atau menyerap kalor. Nah, begini. Untuk perpindahan kalornya di sini pada reaksi eksoterm, kalor itu akan berpindah dari sistem ke lingkungan. Nah, jadi karena dilepas ya, jadi dari sistem ke lingkungan bergeraknya. Sedangkan pada endoterm dari lingkungan ke sistem. Jadi ini kebalikannya begitu. Pada eksoterm suhu larutan akan menjadi naik karena ini kan melepaskan panas. Jadi larutannya akan menjadi suhunya naik. Sedangkan pada reaksi endoterm karena suhunya itu atau kalornya berpindah dari lingkungan ke sistem sehingga suhu dalam larutannya itu akan turun. Nah, ini kemudian energi reaktan ini lebih tinggi daripada produk. Sedangkan untuk endoterm, energi produk itu lebih tinggi daripada reaktan. Untuk delta H-nya, nilai perubahan entalpinya pada reaksi eksoterm itu negatif, sedangkan pada endoterm itu positif. Nah, di sini kenapa negatif? Karena untuk mencari delta H, itu rumusnya kan produk min reaktan. Karena di sini reaktannya itu lebih tinggi, maka nilainya akan menjadi negatif. Sedangkan pada reaksi endoterm di sini produk min reaktan. Karena nilai energi produk lebih tinggi, maka nilainya delta H-nya itu akan menjadi positif. Nah, ini adalah beberapa aspek yang membedakan antara reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Saya beri contoh di sini ya, untuk yang reaksi endoterm, misalkan kita eksoterm. Untuk reaksi eksoterm, misalkan melarutkan NaOH, dan dengan konsentrasi yang tinggi, otomatis akan membutuhkan jumlah NaOH dengan berat yang lebih banyak. Nah, ketika dilarutkan dalam aqueous, maka lama-kelamaan itu akan menjadi panas. Nah, karena di situ sifatnya adalah eksoterm. Selanjutnya, saya jelaskan mengenai persamaan termokimia. Jadi, persamaan termokimia ini adalah persamaan reaksi kimia, jadi reaksi kimia biasa, namun dilengkapi dengan data perubahan entalpinya. Jadi, ada nilai perubahan kalornya, begitu. Nah, ini untuk penulisannya ya, jika persamaan termokimianya dibalik, maka tanda plus atau minus dari nilai delta H-nya ini juga berubah. Saya ambil contoh di sini ya, amonia di sini. 2NH3 diuraikan menjadi N2 plus 3H2 dengan nilai perubahan entalpi adalah plus 7 kJ. Ketika reaksi dibalik, misalkan ini kan penguraian ya. Ketika dibalik menjadi pembentukan, yaitu N2 ditambah dengan 3H2, maka akan menghasilkan amonia, maka nilai entalpinya ini juga dibalik. Gitu. Jadi kalau reaksinya dibalik, maka nilai tanda pada perubahan entalpi ini juga akan dibalik. Kemudian penulisan persamaan termodinamika yang kedua, apabila persamaan termokimia maksud saya ya, apabila persamaan termokimianya itu dikali dengan N, maka nilai perubahan entalpi juga dikali dengan N. Nih, misalkan ini ya, 2NH3 diurai menjadi N2 plus 3H2 dengan nilai perubahan entalpi adalah plus 7 kJ. Jika dikali 2, maka akan menjadi 4NH3 terurai menjadi 2N2 plus 6H2. Awalnya perubahan entalpinya kan plus 7. Karena dikali dengan 2, maka perubahan entalpi yang selanjutnya adalah 2 kali plus 7. Sehingga nilai perubahan entalpinya adalah menjadi plus 14 kJ. Jadi ini adalah penulisan dalam persamaan termokimia. Jadi ada 2 poin penting. Jika reaksinya dibalik, maka tanda pada perubahan entalpi juga dibalik. Tetapi jika dikalikan dengan suatu ini ya angka, misalkan N, maka nilai perubahan entalpinya itu juga dikali. Selanjutnya, perubahan entalpi standar di sini ada 3 ya. Ada perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF. Pembentukan ya di sini. Kemudian ada penguraian standar atau D, delta HD.
Kemudian ada pembakaran standar delta Hc, ini combustion. Untuk reaksinya di sini sudah ada contoh-contohnya. Untuk yang pembentukan standar, misalkan pembentukan amonia berasal dari nitrogen plus hidrogen di sini. Nah, ini penulisannya jadi begini, menjadi delta HF sama dengan X kilojoule. Ini saya misalkan nilainya ya, dimisalkan nilainya adalah X. Kemudian untuk penguraian, nah, karena menguraikan berarti di sini amoniaknya NH3 akan terurai menjadi setengah N2 plus 3 per 2 H2. Nah, delta H-nya menjadi delta HD, dissociation. Nah, kalau pembakaran di sini misalkan ini adalah ini ya, C2H6 plus O2, 7/2 O2 akan terbakar secara sempurna. Di sini menjadi pembakaran sempurna karena membentuk CO2 plus H2O. Nah, maka entalpinya, perubahan entalpinya adalah delta Hc. Saya misalkan di sini nilainya adalah X kilojoule. Ini adalah beberapa jenis perubahan entalpi standar ya, ada pembentukan, ada penguraian, dan ada pembakaran. Selanjutnya kita bahas mengenai penentuan perubahan entalpi. Nah, bagaimana cara menghitung perubahan entalpi? Ada beberapa cara di sini. Cara yang pertama yaitu melalui percobaan. Nah, ketika mengukur perubahan entalpi, di sini yang diukur itu adalah perubahan kalornya. Nah, alat yang digunakan namanya adalah kalorimeter. Bentuknya seperti ini. Ini adalah kalorimeter. Jadi ada termometernya ya, yang pasti di sini. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Nah, untuk mengukur besarnya di sini ada rumusnya. Perubahan entalpi atau delta H itu sama dengan min Q dari reaksi. Nah, di mana Q reaksi atau kalor dari reaksinya itu adalah kalor larutan ditambah dengan kalor dari kalorimeter. Nilai kalor larutan itu bisa dicari dengan menggunakan rumus M kali C kali delta T, dan untuk kalorimeter itu bisa dicari dengan menggunakan C. Ini C kecil, kalau yang ini C besar ya. Ini C besar kali delta T. Di sini M ini adalah massa larutannya dalam satuan gram. Kemudian C kecil ini merupakan kalor jenis larutan dalam satuan joule per gram derajat Celcius ya. Kapasitas untuk C besar adalah kapasitas kalor dari kalorimeter, satuannya joule per ini apa Celcius, derajat Celcius. Kemudian untuk delta T itu adalah perubahan suhu dalam bentuk Celcius ini, karena di sini Celcius jadi ini Celcius juga. Ini adalah rumus-rumusnya. Jadi kalau misalkan sudah diketahui ini di dalam soal, misal massa, nilai kalor jenis, atau kapasitas kalor dari kalorimeternya, tinggal disubstitusikan, kemudian dicari kira dari reaksinya. Begitu. Ini adalah perhitungan untuk mencari perubahan entalpi berdasarkan percobaan. Nah, selain itu ada cara yang lain juga selain dengan percobaan, ini dengan berdasarkan hukum Hess. Nah, hukum Hess itu berbunyi, jika suatu reaksi berlangsung dalam 2 tahap atau lebih, maka perubahan entalpi untuk reaksi tersebut sama dengan jumlah, nih ya, ada kata jumlah perubahan entalpi dari semua tahapan. Jadi misalkan ada 2 tahapan, maka perubahan entalpinya adalah jumlah dari entalpi yang pertama dan entalpi yang kedua. Nah, hukum Hess sendiri dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama reaksi bertahap. Nah, saya contohkan ini ya, di sini sudah ada dan insya Allah ini mudah dipahami. Saya misalkan di sini reaksinya adalah reaksi pembakaran dari grafit. Nah, C plus O2 menjadi CO. Nah, ini tahapnya ya, tahap pertama. Kemudian CO ketika karbon monoksida ini ketika dioksidasi lagi ada oksigen ya, akan menjadi CO2. Dengan perubahan entalpi masing-masing ini ya. Ini dimisalkan. Maka nilai perubahan entalpi untuk reaksi pembentukan gas CO2 dari grafit adalah, jadi pembentukan CO2 ini dari C, maka adalah perubahan entalpinya adalah penjumlahan dari nilai A dan B. Nah, ini ya kalau ditambahkan di sini karena di sini CO ini sama jadi bisa dicoret sehingga
sisanya atau reaksi bersihnya adalah C grafit plus O2. Ini setengah O2 tambah setengah O2 menjadi O2 menjadi CO2, di mana perubahan entalpinya adalah penjumlahan dari nilai A dan B. Nah, ini adalah reaksi bertahap. Kemudian yang kedua, diagram energi. Nah, diagram energi ini digunakan untuk menentukan perubahan entalpi yang tidak diketahui secara langsung. Nah, pada diagram energi ini berlaku untuk mencari perubahan entalpinya ya atau delta H-nya itu sama dengan ujung depan panah yang ini ya dikurangi ujung belakang. Nah, yang ini. Nah, misalkan kita mau mencari perubahan delta H2 yang ini. Maka di sini caranya adalah ujung depan ini di mana entalpinya adalah min 2. Oh, ini yang betul ini ya. Min 222, bukan min 221 tapi min 222 dikurangi dengan yang ekornya, yang belakang. Yang belakang itu nilainya 0. Sehingga delta H2-nya ini adalah min 222 kilojoule. Kemudian apabila kita mau mencari nilai dari delta H3 di sini ya, maka caranya di sini, ini ya tanda panahnya ini, di sini entalpinya adalah min 788. Nah ini. Kemudian ujung belakang di sini min 222. Nah, sehingga min 788 dikurangi dengan min 222, ini min ketemu min jadi plus, maka 788 ditambah dengan 222, hasilnya adalah min 566 kilojoule. Jadi ini hasilnya. Cara perhitungannya seperti itu. Nah, di sini ada contoh soal ya, nanti bisa kalian coba kerjakan, kita bahas bersama ketika perkuliahan. Kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan hukum Hess ya, ada siklus reaksi. Nah, sebenarnya siklus reaksi ini mirip ya dengan yang sebelumnya, yang diagram energi. Nah, misalkan di sini untuk mengubah granit ini ya, grafit ya, bukan granit ya. Sebentar. Nah, ini untuk mengubah grafit di sini. Nah, untuk mengubah grafit atau mengoksidasi ada beberapa tahap atau lintasan, yaitu yang pertama grafitnya langsung dioksidasi dengan O2 di sini langsung menjadi karbon dioksida atau melalui dua tahap. Lintasan yang kedua di sini grafit kemudian berubah dahulu menjadi karbon monoksida, kemudian karbon monoksida bereaksi dengan O2, ini baru menjadi CO2. Nah, apabila mau mencari delta H1, ini melalui lintasan yang kedua, ini merupakan hasil penjumlahan dari delta H2 dan ditambah dengan delta H3. Jadi nanti nilainya ini yang ketemunya itu adalah min 788. Karena di sini min 222 ditambah dengan min 566. Min ketemu plus tetap jadi min. Jadi min 222 min 566 maka hasilnya adalah min 788. Nah, itu berdasarkan siklus reaksi untuk mencari perubahan entalpi berdasarkan siklus reaksi. Nah, selanjutnya berdasarkan perubahan entalpi pembentukan standar. Nah, misal reaksinya begini ya, A besar, A kecil. Oh, ini A kecil, A besar seharusnya. Kemudian B kecil, B besar, C kecil, C besar. Yang angkanya kecil adalah konstantanya. Maka perubahan entalpi itu merupakan perubahan entalpi pembentukan produk dikurangi dengan reaktan. Jadi produknya dikurangi reaktan. Ini ya. Nah, contohnya di sini untuk mencari nilai dari perubahan entalpi untuk penguraian ini SO3, misalkan SO3 di sini diurai menjadi SO2 plus setengah O2, maka untuk mencari perubahan entalpinya itu bisa dengan menggunakan rumus ini. Delta H reaksi sama dengan jumlah dari perubahan entalpi pembentukan standar dari produk dikurangi dengan perubahan entalpi pembentukan standar dari reaktannya. Produknya di sini ada SO2 dan setengah O2, sehingga kita tinggal substitusikan. Ini untuk data perubahan entalpi pembentukan nilai dari perubahan entalpi pembentukan standar itu sudah ada, jadi sudah ada tabelnya.
Nah, di sini tinggal disubstitusikan saja. Jadi SO2-nya ada 1, berarti 1 kali min 296. SO2 nilainya 296,9. Kemudian ditambah dengan nilai entalpi dari O2. Nah, O2 itu nilainya 0. Nah, sehingga di sini plus setengah kali 0. Hasilnya ini ya, 29, min 296,9. Kemudian dikurangi dengan nilai dari perubahan entalpi pembentukan standar dari reaktan. Reaktannya adalah SO3. Sehingga nilainya ini min 395,2 kJ per mol. Nah, tinggal disubstitusikan, kemudian dikurangi ya, dijumlahkan hasilnya, diperoleh nilai plus 98,6 kJ per mol. Ini mudah ya, cara perhitungannya sederhana sekali. Nah, ini saya berikan data-data untuk tabel perubahan entalpi pembentukan standar dari beberapa zat. Tadi ada O2 di mana nilainya adalah 0. Kemudian tadi ada SO3 ya. Nah, SO2 di sini ini nilainya ya. SO2 ini. Nah, jadi ini sudah ada nilainya, tinggal disubstitusikan saja begitu. Jadi mudah sekali. Kemudian untuk penentuan perubahan entalpi yang kedua, kalau tadi ini yang ketiga ya berarti ya, bukan yang kedua. Yang pertama tadi berdasarkan percobaan yaitu menggunakan kalorimeter. Kemudian yang kedua berdasarkan hukum Hess ada 4 poin di situ ya. Dan yang ketiga, ini yang ketiga ya, itu berdasarkan energi ikatan. Nah, besarnya energi ikatan untuk setiap ikatan itu sudah ada ketentuannya juga, jadi tinggal disubstitusikan. Nah, dalam reaksi kimia itu bisa terjadi dalam 2 tahap, bisa pemutusan ikatan ataupun bisa pembentukan ikatan. Nah, ketika terjadi pemutusan ikatan, maka itu akan memerlukan suatu energi. Ketika terjadi pembentukan ikatan akan melepaskan energi. Nah, dalam untuk dalam penentuan nilai perubahan entalpi dengan cara berdasarkan energi ikatan itu ada istilah namanya energi disosiasi ikatan. Nah, ini ya, itu merupakan energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan tertentu dari atom penyusunnya. Jadi, ikatan antara atom satu dengan atom yang lainnya itu diputus dalam satu molekul. Begitu. Nah, untuk mencari delta H-nya itu bisa dengan menggunakan rumus jumlah energi pemutusan dikurangi dengan jumlah energi pembentukan atau dengan menggunakan rumus delta H sama dengan jumlah energi ikatan reaktan dikurangi dengan jumlah energi ikatan dari produk. Nah, begitu. Jadi ini rumusnya. Contoh soalnya seperti ini. H2O ketika mengalami pelurayan ini menjadi H2 plus setengah O2. Nah, apabila ingin mencari nilai perubahan entalpinya dengan menggunakan energi ikatan, maka kita cari dulu di sini H2O, ini kan reaktannya ya. Ikatan. Nah, ikatan antara atom dengan atom. Berarti di sini antara O dengan H, O dengan H. Berarti ada ikatan O dengan H sebanyak 2 buah. Ini ya, 1, ini 2. Dan diketahui di sini untuk energi ikatan antara atom O dengan H itu besarnya adalah 464 kJ per mol. Nah, dikali 2 maka nilainya 928. Kemudian untuk produknya di sini ada 2. Ada hidrogen, kemudian ada oksigen rangkap 2. Nah, tinggal disubstitusikan nilainya, karena ini nilainya sudah diketahui ya, dan tentunya ini disesuaikan juga dengan nilai koefisiennya. Untuk H2 ini koefisiennya 1, jadi 1 kali energi ikatan dari ikatan antara atom H, antar atom H. Kemudian untuk yang oksigen ini setengah. Jadi setengah koefisiennya kali energi ikatan untuk atom O dan O rangkap 2. Diperoleh nilainya adalah 686. Maka nilai perubahan entalpinya adalah jumlah energi ikatan reaktan dikurangi jumlah energi ikatan dari produk, maka 928 dikurangi 686 kJ per mol, hasilnya adalah 242 kJ per mol. Nah, ini cara perhitungannya.
Saya rasa untuk materi termokimia ini perhitungannya sederhana semua ya, maksudnya tidak terlalu susah. Dan saya yakin semuanya pasti bisa. Nah, itu tadi adalah materi mengenai termokimia. Untuk latihan soalnya nanti saya berikan di sesi diskusi dan di sesi review. Saya harap untuk teorinya di sini bisa dipahami, konsepnya, untuk perhitungannya juga bisa dipahami. Apabila ada yang masih belum dipahami atau perlu didiskusikan, nanti bisa kita diskusi bersama melalui WA Group atau melalui Zoom. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.